Khatib juga ingin mengingatkan bahwa peluang malam Lailatul Qadar masih terbuka di sisa-sisa malam-malam Ramadan ini. Nah, ini adalah kesempatan emas untuk meraih ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melewatkannya dengan kelalaian. Jika di awal Ramadan kita masih kurang dalam ibadah, maka masih ada waktu. Masih ada waktu sebelum Ramadan berakhir. Nah, ketika Ramadan ini berakhir, kita perlu melakukan muhasabah. Apa yang telah kita peroleh dari bulan yang penuh rahmat ini? Apakah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Apakah ibadah kita makin meningkat? Atau kita kembali kepada kebiasaan lama setelah Ramadan nanti berlalu? Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Maka dari itu jangan sampai kita makin kendor di penghujung Ramadan ini, dan semoga kita bisa menutup Ramadan ini dengan amal-amal terbaik. Masyiral muslimin rahimakumullah. Setiap ibadah yang kita lakukan di Ramadan ini tentunya seharusnya memberikan dampak bagi kehidupan kita setelahnya. Ya, puasa mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Salat malam melatih kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah meningkatkan kepedulian sosial kita. Ya, membaca Al-Qur'an mendekatkan hati kita kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita kembali lalai setelah Ramadan ini dalam ibadah-ibadah sunnah, tidak lagi membaca Al-Qur'an, bahkan kembali kepada maksiat, nauzubillah, maka itu tanda-tanda bahwa Ramadan kita belum memberi perubahan yang berarti. Maka mari Pak, kita semua jangan sampai amal ibadah yang telah kita bangun di Ramadan ini runtuh begitu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwah ankatha." Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat menjadi tercerai-berai kembali. Jadi benang itu sudah dipintal kuat, diurai lagi sehingga cerai-berai kembali. Nah, jangan sampai kita kembali ke kebiasaan lama dan meninggalkan amal ibadah yang telah kita biasakan. Kalau kita biasa tilawah misalkan 20 lembar sehari di Ramadan, maka minimal setelah Ramadan itu tetap kita lanjutkan walaupun misalkan kuantitasnya tidak sebanyak itu karena kita disibukkan dengan hal yang lainnya, tapi tetap kita lanjutkan misalkan 5 halaman per hari. Kalau kita biasa sholat malam di Ramadan, maka paling minimal kita jaga sholat witir. Paling minimal sholat witir 3 rakaat. Kita bangun sholat witir. Kalau kita khawatir tidak bangun, maka sebelum tidur kita sholat witir. Demikian juga puasa. Kita misalkan alhamdulillah bisa puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, maka setelah Ramadan jangan putus. Masih ada puasa sunnah setelahnya. 6 hari puasa Syawal, kemudian Senin Kamis, atau paling minimal kalau kita sebelumnya jarang berpuasa sunnah, kita mulai 3 hari dalam sebulan. Ayyamul bid. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qal." Sungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Nah, jadi walaupun kita akui Pak kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan tentu berbeda. Akan tetapi yang terpenting adalah kontinuitasnya. Walaupun dia sedikit, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai amalan yang kontinu walaupun sedikit. Nah, kemudian bagaimana caranya agar ibadah kita tetap langgeng setelah Ramadan nanti? Barangkali ada beberapa hal yang bisa khatib share pada kesempatan kali ini. Di antaranya yang pertama, kita menjaga keistiqomahan dalam ibadah. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada lagi rasa takut pada mereka
dan mereka tidak bersedih hati. Jadi orang mukmin itu ketika sudah mengamalkan kebaikan, dia berusaha istiqomah. Berusaha untuk istiqomah pada kebaikan tersebut. Kemudian yang kedua, kita perbanyak teman yang saleh. Kita perbanyak teman yang saleh. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu berada di atas agama sahabatnya atau temannya. Maka hendaknya kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Ya, pengaruh teman ini sangat kuat, Pak. Jangankan teman, Pak. Lingkungan saja. Saya ambil contoh kecil ya. Kalau kita misalkan naik motor ya, di lampu merah, lagi lampu merah nih, tiba-tiba sekeliling kita mau nerobos lampu merah semua ya. Tinggal kita terjepit di tengah-tengah. Nah, kita jadi bingung nih, kita mau ikut nerobos apa enggak nih? Karena terjepit, yang lain gitu. Akhirnya kita ikut-ikutan. Sebaliknya, kalau di lampu merah itu taat semua ya. Merah berhenti semua, enggak ada satupun yang melewat. Ketika kita mau nerobos, kita jadi enggak enak sendiri. Masa iya kita nerobos sendirian, yang lain pada taat semua, kan begitu ya. Ini contoh kecil. Demikian juga tentang pergaulan kita. Kemudian yang ketiga, kita menyusun jadwal ibadah harian. Rasulullah SAW bersabda, "I'malu minal a'mali ma tutiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Artinya, lakukanlah amal-amal yang kalian sanggup melakukannya, karena Allah tidak pernah bosan hingga kalian merasa bosan. Nah, ketika kita menyusun jadwal harian, Pak, enggak usah terlalu bernafsu untuk beribadah terlalu banyak. Kata Rasulullah SAW, lakukanlah amal-amal yang kalian sanggup melakukannya. Pokoknya yang kita sanggup aja. Sanggup untuk apa? Istiqomah. Ya, kira-kira kita sanggup istiqomah bagaimana nih membaca Al-Quran? Ya. Nggak usah dulu terlalu banyak. Nanti ketika kita sanggup, kita tambah lagi. Salat witir 3 rakaat dulu tiap malam. Kita merasa sanggup, tambah lagi 2 rakaat salat malam. Dan demikian seterusnya. Karena Allah itu tidak pernah bosan dengan amalan kita, sampai kita sendiri yang merasa bosan. Nauzubillah ya, kalau kita sampai bosan dengan amal. Kemudian yang keempat, menghidupkan puasa sunnah. Kita mulai ya, kalau sebelumnya kita jarang puasa sunnah, nah setelah Ramadan ini mumpung masih ada hawa puasa, Pak. Kan sebulan kita puasa ini sudah terbiasa, maka masih ada hawa puasa pada kita lanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal. Setelah itu Senin Kemis atau minimal 3 hari dalam sebulan. Kemudian yang kelima, menjauhi yang syubhat dan perkara yang samar. Nah, ini juga penting. Rasulullah SAW bersabda, "Al-halalu bayyin wal haram bayyin." Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas juga. Ya. Wa bainahuma umurun mustabihat. Nah, di antara yang halal dan haram ini ada perkara-perkara yang mustabihat, yang syubhat, yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsir minan nas, dan banyak orang-orang yang tidak paham atau tidak menyadari hukum-hukum di antara perkara yang syubhat ini. Banyak di antara manusia yang tidak memahami hukumnya karena dia samar, syubhat. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Famanittaqas syubhat faqadis tabra'a lidinihi wa 'irdih." Maka barang siapa yang menjaga diri dari yang perkara syubhat tadi, yang syubhat tadi ini belum tentu haram, Pak, ya. Jadi ada yang halal jelas, haram jelas. Nah, ada yang samar-samar. Jadi samar-samar belum tentu haram dia, tapi dia syubhat. Nah, syubhat saja kata Nabi SAW, barang siapa yang mampu ya menjaga diri, menghindari perkara-perkara syubhat tadi, maka dia telah menjaga kesucian agamanya dan kehormatannya. Perkara syubhat, contohnya yang didebatkan oleh para ulama, misalkan ada yang mengatakan haram, ada yang makruh. Contoh gampang misalkan ya, rokok misalkan. Rokok ini kan masih syubhat, Pak. Bagi kita orang awam, syubhat. Kenapa? Kita nggak mampu menghukum. Sedangkan para ulama mengatakan, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Maka kalau kita masih mampu menjaga diri dari rokok ini, maka kata Rasulullah SAW, ia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Nah, maka kita coba, Pak. Saya yakin ya, kita yang masih merokok ya, saya dulu juga pernah merokok. Yang masih merokok ketika usia-usia sekarang, Pak ya, beda dengan dulu waktu masih remaja. Waktu remaja mungkin kita merokok karena ingin ya, karena ingin merokok, karena apa? Karena ingin aktualisasi di teman-teman kita. Jadi ada keinginan untuk merokok. Tapi setelah terbiasa, sekarang ini bukan karena keinginan kan, tapi karena kita
merasa butuh karena adiksi. Padahal kita ingin berhenti, ya kan? Saya yakin perokok itu semua ingin berhenti, cuman sulit untuk berhenti. Maka kita coba ketika Ramadan ini kita bisa tidak merokok selama lebih dari 12 jam misalkan. Maka kita coba lagi, masa sih di luar Ramadan kita nggak bisa bertahan. Minimal siang-siang kita nggak merokok. Untuk apa? Untuk menjauhi dari yang mustabihat tadi, yang samar-samar. Ya. Baik, demikian bisa saya sampaikan. Semoga Allah menerima seluruh amal-amal ibadah kita dan memberikan kita kekuatan untuk tetap istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.